menghitung seperti Pak Pandey ini, kalkulasi persentase dan segala macam. Tapi kita bisa melihat fenomena apa di balik itu. Ada paper saya dengan judul Uang dan Masyarakat, ya kan? Ini setali 3 uang ini. Nggak ada uang, nggak ada masyarakat. Masyarakat nggak ada uang, susah. Saya mulai dari hal sederhana. Ketika saya buka, khususnya Pos Kota, Warta Kota, koran-koran metropolitan, hampir semua iklan di halaman koran itu menawarkan jasa keuangan yang ajubilah begitu besar. Saya kutip satu iklannya ya. Grand Multifinance sediakan dana tunai 1 miliar. 10 menit cair. Anda tinggal kirim SMS, kami akan telepon balik. Tanpa jaminan. Cukup dengan fotokopi KTP. Bila tidak ada KTP, cukup dengan mengirimkan foto wajah Anda lewat ponsel Anda di nomor berikut. Gila. Ya. 10 menit cair 1 miliar. Percaya nggak? Ada di iklan ini. Hah? Bohong. Nah, ini Pak Gontor bohong katanya nih. Tapi iklannya ada. Bayar lagi mereka pasang iklan ini. Pernah nggak baca iklan ini? Yang kedua, iklan yang kedua. Anda memiliki masalah keuangan? Anda memiliki masalah keuangan? Orang BPN nomor 1, Pak. Benar? Oh, itu masalah nomor 1. Dengar, kami solusinya. Bunga 0,01%. Bunga di bank itu 5,6% atau 12%. Ini 0,01%. Bebas angsuran pertama. Grand prize uang tunai 1 miliar bagi pelamar kedua. Buruan. Persediaan terbatas. Ayo dong, katanya masalah uang. Ini iklan kedua nih saya baca. Anda telepon nggak iklan ini sehingga masalahnya terselesaikan? Ngabisin pulsa. Tidak. Kenapa? Ngabisin pulsa. Habisin pulsa. 1 miliar loh. Nggak benar. Ada yang nggak benar. Nah, berarti ini udah cerdas semua ini, Pak. Ya kan? Nah, ketika membaca iklan ini, saya teringat tahun 2009 ketika saat saya diminta Kapolri memantau penyelidikan masalah Antaboga dan Karangasem. Ya, waktu itu kepala penyidiknya itu Pak Heru, sekarang Kapolda Lampung. Ya, saat itu tersangka tidak ada, udah di Hong Kong. Tetapi barang bukti banyak, yaitu pengaduan masyarakat bahwa uang mereka ditilap, dibawa lari oleh perusahaan ini. Dari konstruksi hukumnya sederhana, ini si orang ini, si X ini, dia pernah latihan training akuntansi multi level finance, lalu dia bentuk CV, bukan PT. CV ini izin siupnya izin perdagangan umum. Lalu dia rekrut tim marketing yang cantik-cantik tentunya kalau cewek, dan juga tim marketing ini lalu bekerja merekrut orang ke orang dari kampung-kampung kumis. Kampung kumis itu adalah kampung kumuh dan miskin. Dikumpulkanlah dana masyarakat. Habislah terkumpul atau sekitar 2,1 triliun dalam 5 tahun. Ya mungkin Bang Ali ini malu, mungkin dia juga salah satu korban ini. Nah, lalu lewat Interpol, si orang ini yang tersangka ini ketangkap di Makau di meja judi menghabiskan uang masyarakat ini. Kalau saya hubungkan antara iklan yang berseliweran setiap hari lewat ponsel SMS dan segala macam dengan kejadian kasus itu, saya jadi miris. Ini ada sesuatu yang terjadi di masyarakat. Masyarakat begitu diiming-imingi dengan satu, ya kan, kredit tanpa agunan, hanya dengan KTP. Kedua, investasi bodong seperti kata Pak Isan tadi. Ketiga, investasi emas, semua bodong, hanya yang dapat sertifikat emasnya kertas. Ada lagi kerjasama bisnis imbal hasil optimal, ya kan, kegiatan bisnisnya antar rata, tidak ketahuan.
inilah yang disebut oleh kita sosiolog sebagai praktek penipuan, penggelapan. Dan semua itu uang adalah pusat kejahatan itu sendiri. Maka kalau kita di kriminolog mengatakan epicentrum atau pusat atau kreativasi dari seluruh penipuan pasti berujung ke uang. Nah, disinilah mulai masuk ekonom dan berbeda dengan sosiolog berbeda dengan ekonom. Para ekonom ini mengatakan uang itu fungsinya alat tukar, ya kan? Saya punya 50.000, saya tukar dengan rokok. Rokok itu kebutuhan saya. Saya punya 2 juta, saya tukar dengan yang disebut dengan Honda bebek. Ini alat tukar bagi ekonomi. Kalau bagi kita, sosiolog mengatakan tidak sederhana itu. Uang telah menjadi suatu fenomena sosial di semua lapisan masyarakat. Dari dia sekedar alat, dia sudah menjadi tujuan. Ya toh? Bahkan nanti dalam pemilu legislatif ini saya khawatir ini, ya kan? Tidak ada dana, tidak ada suara, ya kan? Serangan fajar, gitulah kan? Uang menjadi tujuan, kita yang korban, ya kan? Caleg-caleg ini yang korban. Tapi pada saat itu sebenarnya kita sedang menjerumuskan diri di dalam spiral ataupun lingkaran setan penipuan. Si rakyat menipu calegnya, si caleg juga main money politik menyokong konstituennya. Jadilah mulai persoalan itu. Nah ini kalau kita melihat sebagai sosiolog, ada pergeseran nilai bahwa uang sekedar alat penukar menjadi uang sebagai tujuan semata yang dianggap membahagiakan, padahal banyak yang diserahkan. Ya, jadi jangan minder kalau tidak punya uang, karena uang itu sumber dari katakanlah berbagai kejahatan. Saya katakan tadi itu agar bapak-bapak, ibu-ibu memahami bahwa di sekeliling rumah, kampung dan segala macam berseliweran semua berbagai bujuk rayu manis, bunga-bunga tinggi dan juga segala macam iming-iming yang tidak benar. Nah, oleh karenanya saya bilang bahwa harus ada kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau terjebak pada praktek penipuan investasi bodong, kredit bodong dan segala macam itu, maka harus tahu, ya, apa sih sebenarnya lembaga keuangan mikro ini? Mikro itu artinya kecil, seperti yang dikatakan Pak Pandit tadi, ya kan? Lembaga keuangan kecil atau mikro ini berhubungan dengan rumah tangga, berhubungan dengan usaha kecil, berhubungan dengan berbagai bentuk-bentuk lembaga keuangan yang ada, koperasi, kur, dan segala macam itu. Nanti Pak Kuanto menceritakan. Tetapi selebihnya adalah saya ingin sebagai sosiolog mengatakan, ya, bahwa karena begitu peralihan fungsi uang ini di masyarakat, maka maraklah juga yang disebut dengan praktek-praktek tersebut. Dikit-dikit masyarakat kalau dimingi uang pasti terjebak. Seperti itu di politik, seperti itu di ekonomi dan segala macam. Maka kita dari Saung Setiabudi selalu ingin mengatakan, kalau ini terus berkembang, maka yang hancur dan rusak adalah masyarakat. Itu jelas. Bahkan jangan dikatakan ini persoalan masyarakat kecil, tidak. Hampir semua lapisan tanpa mengenal pendidikan, bahkan istri dari